Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asli dan elegan yang berdiri sejak 20 Januari tahun 2009. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Natasha Samuel, NIM 1814201034, kelas A2 Keperawatan semester 7. Dan langsung saja mengedukasi pendidikan kesehatan pada lansia. Pendahuluan atau PANKES pada lansia penting sebagai upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dengan peran perawat sebagai edukator, yaitu mendukung literasi kesehatan pada lansia dan keterampilan kognitif dan sosial yang menentukan motivasi dan kemampuan lansia untuk memperoleh, memahami, menggunakan informasi untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatannya. Selanjutnya, pengertian. Pendidikan kesehatan terbagi atas dua, yaitu suatu kegiatan bagi individu, kelompok, ataupun populasi tertentu untuk mendapatkan informasi kesehatan. Dan kedua, pendidikan kesehatan meningkatkan pengetahuan individu akan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pilihan-pilihan akan pelayanan kesehatan. Next, prinsip gerogogi dalam PANKES pada lansia untuk meningkatkan health literasi. Yang pertama, menggunakan komunikasi yang menghargai, menerima, dan mendukung. Kedua, jadwal pendidikan kesehatan dibuat pada sesi pagi hari saat energi lansia tinggi dan beberapa sesi pada hari yang berbeda. Ketiga, pemberian waktu tambahan untuk memproses informasi baru. Keterkaitan antara pengalaman masa lalu dengan pengetahuan dan keterampilan yang baru. Mempertahankan isi atau materi PANKES yang praktis dan relevan. Keenam, membantu individu lansia dengan mengurangi distraksi. Ketujuh, berbicara lambat, jelas, ringkas, sensitif, dan menghargai. Kedelapan, memberikan bahan pembelajaran tertulis menggunakan gambar dalam cara yang positif. 10, mendukung lansia untuk menyimpan informasi tertulis di tempat yang mudah dijangkau. Next, 11, memberikan petunjuk yang jelas dan spesifik. Ke-12, melibatkan dan mendukung partisipasi lansia. Ke-13, menghubungkan informasi baru atau target pembelajaran dengan petunjuk yang ada dalam rumah atau rutinitas sehingga dapat membantu daya ingat. Ke-14, mengulangi hal-hal yang penting selama sesi PANKES. Next, individu, keluarga atau kelompok, dan masyarakat. Metode pendidikan kesehatan ini dalam metode pendidikan individu atau keluarga itu adalah tujuan membentuk perilaku baru atau merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, metode yang biasa digunakan antara lain membimbingan, konsultasi, penyuluhan, serta wawancara. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian PANKES pada lansia. Yang pertama, faktor pendukung. Integritas diri, pengalaman hidup lansia, kesiapan dalam belajar, dan orientasi pada masalah. Kedua, faktor penghambat. Lansia, perubahan biopsikososial dan budaya, tenaga kesehatan, keyakinan bahwa lansia memiliki kemampuan memahami dan belajar yang rendah, serta persepsi yang salah tentang perilaku lansia. Next, alat bantu PANKES terbagi dua, yaitu alat bantu pandang. Kedua, alat bantu dengar. Alat bantu pandang alat ini adalah dua jenis, yakni alat yang diproyeksikan seperti slide, poster, peta bagan, alat peraga, dan boneka. Dan yang kedua, alat bantu dengar dengan contohnya radio, serta alat bantu pandang dengar, contohnya kaset video, VCD, dan televisi. Alat bantu berdasarkan pembuatannya
yaitu alat bantu elektronik yang rumit, contohnya film, dan alat bantu sederhana, contohnya benda-benda nyata, papan tulis, atau patom. Next, tahap proses PNKes pada lansia. Yang pertama, pengumpulan data dan penetapan kebutuhan PNKes. Kedua, perencanaan. Ketiga, implementasi. Dan yang terakhir, evaluasi. Kita masuk dalam pengumpulan data dan penetapan kebutuhan PNKes, yaitu identifikasi kebutuhan membantu untuk menentukan tujuan yang tepat sehingga lansia terlibat dalam kelompok melalui perilaku dengan mengatur diri yang disebut self-managing behaviors. Perlu diperhatikan pengetahuan, sikap, dan perilaku lansia serta kemampuan kognitif, efektif, fisik, pengalaman masa lalu, persepsi diri lansia dan masyarakat di sekitarnya. Kedua, perencanaan. Perlu menetapkan tujuan pemberian PNKes, target kelompok, topik atau materi, metode, tempat, waktu, lama PNKes. Kedua, prinsip perencanaan dapat berfungsi, fleksibel, realistis, dapat dipraktekkan, berkualitas ilmiah, sesuai dengan nilai-nilai sosial dan ekonomis. Dan selanjutnya, implementasi. Implementasi meliputi pengaturan proses pengalaman belajar yang membuat partisipan menemukan perilaku yang diinginkan. Dengan pengalaman belajar ditujukan pada individu dan diselenggarakan dengan prosedur tertentu. Penting memperhatikan bahasa dan komunikasi yang digunakan dalam proses PNKes. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi menggunakan Teachback teknik. Evaluasi dilakukan untuk menilai ketercapaian tujuan PNKes. Dengan selanjutnya, evaluasi dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Itulah edukasi pendidikan kesehatan pada lansia. Fakultas Keperawatan UNPI Manado yaitu memiliki 2 program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse. Fakultas Keperawatan UNPI Manado telah terakreditasi B dengan ditunjang fasilitas laboratorium dan sistem pendidikan yang memadai serta dosen pengajar ahli dan profesional. Dan Fakultas Keperawatan UNPI Manado memiliki program internship magang internasional di Jepang selama setahun dalam mengejar pengalaman dan pelajaran di luar negeri dalam dunia praktik keperawatan. Menjadi nurse yang profesional adalah impian dan harapan banyak orang dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, berkompeten, dan profesional dan berdaya saing dalam bidang keperawatan. Jangan ragu lagi untuk memilih dan bergabung di Fakultas Keperawatan UNPI Manado untuk menjadi tempat Anda menuntut ilmu di bidang keperawatan.